Halo teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat malam ini. Terima kasih sudah mampir lagi di channel ini, tempat kita berbagi kisah nyata dan legenda misteri dari berbagai penjuru Nusantara. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan cerita seram berikutnya. Ya, malam ini aku mau bawa kalian ke sebuah kisah tentang seorang tukang bakso biasa yang tiba-tiba jadi kaya raya, tapi dengan cara yang nggak biasa. Sebelum mulai, tulis dulu di kolom komentar, kalian nonton dari kota mana malam ini? Siapa tahu kisah ini terjadi nggak jauh dari tempat kalian. Selamat mendengarkan. Dan matikan lampunya dulu kalau berani. Di pinggiran kota Malang, tahun 2022, seorang tukang bakso bernama Paijo setiap malam mendorong gerobak tuanya melewati gang-gang sempit di kawasan Sukun. Rodanya berdecit setiap kali melewati jalan miring. Suara tok-tok-tok mangkuknya beradu dengan sendok jadi satu-satunya irama yang menandakan ada kehidupan malam di gang itu. Ia sudah 6 tahun berjualan di situ. Dulu semangatnya besar, tapi belakangan senyumnya makin hilang. Dagangan sepi, harga bahan naik, dan istrinya sakit paru-paru yang tak kunjung sembuh. Malam itu udara lembab, aroma gorengan dan selokan bercampur jadi satu. Paijo berhenti di depan warung kecil yang sudah tutup. Ia duduk di bangku kayu, menatap uang receh di kaleng logam. Cuma cukup buat beli beras setengah kilo. Ia menghela napas panjang. Ya Tuhan, sampai kapan begini? Gumamnya lirih. Dari kejauhan, anjing menggonggong panjang. Disusul bunyi sepeda motor lewat kencang. Lalu, dari arah ujung gang, muncul seorang lelaki tua memakai jas hitam dan peci lusuh. Wajahnya pucat, matanya redup tapi tajam. Ia berjalan pelan, seperti meluncur tanpa suara. Paijo awalnya tak sadar, tapi tiba-tiba lelaki itu sudah berdiri di depan gerobak. "Satu mangkuk bakso, Nak," katanya. Suaranya berat, tapi anehnya tak terlalu terdengar. Seolah langsung bergema di dalam kepala Paijo. Paijo cepat-cepat menyiapkan mangkuk, menaruh bakso, mie, dan kuah panas. Saat ia menyodorkannya, uap kuah itu seperti tidak naik, seolah dingin dari awal. Lelaki itu menatapnya dalam-dalam. "Daganganmu sepi ya, Jo?" katanya tanpa melihat uang. Paijo tegung. "Yo, kok tahu, Pak?" Lelaki itu tersenyum samar. "Aku tahu, kau capek. Tapi kalau mau, kau bisa dapat lebih dari sekadar rezeki kecil." Paijo tertawa kaku. "Maksudnya gimana, Pak?" Lelaki itu menatap ke arah langit malam. "Datanglah ke Gunung Kawi malam Jumat Kliwon. Bawa sesajen sederhana. Mungkin di sana ada yang mau bantu." Setelah itu ia menyerahkan selembar uang 50.000, lalu berjalan pergi begitu saja, menghilang di tikungan. Paijo mencoba mengejar untuk mengembalikan uangnya karena merasa tak pantas. Tapi gang itu kosong, hanya angin berdesir dan suara sendok di mangkuknya masih bergetar sendiri. Ia memandangi mangkuk kosong itu, kuahnya hitam pekat. Tak seperti biasanya. Ia buru-buru menuangkannya ke selokan. Tapi air di selokan justru menggelembung seolah mendidih. Malam berikutnya, Paijo tak bisa tidur. Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang. Gunung Kawi, pesugihan. Ia sering dengar dari sesama pedagang.
Katanya banyak yang jadi kaya setelah ziarah ke sana. Dulu ia selalu menertawakan cerita semacam itu. Tapi kini, saat anaknya sakit dan istrinya tak bisa kerja, semua terasa menggoda. Hari Kamis malam, ia menatap wajah istrinya yang pucat. "Bu, kalau aku pergi semalam aja ke Malang atas gunung, kamu nggak apa-apa ya?" Istrinya menjawab lemah. "Pergi buat apa, Jo? Dagangan juga belum laku." Paijo tak berani menjawab jujur. Ia hanya bilang mau cari doa dan jalan rezeki. Istrinya mengangguk pelan, tak tahu bahwa perjalanan itu bukan sekadar mencari rezeki. Menjelang tengah malam, Paijo mendorong gerobak kosongnya. Langit tanpa bintang, angin gunung dingin menampar wajahnya. Ia tak tahu arah pasti, hanya mengikuti petunjuk samar dari cerita-cerita orang lewat gapura tua dekat makam China. Lalu belok kiri ke jalan menanjak. Ia tiba di lereng Gunung Kawi sekitar pukul 2 pagi. Sunyi sekali, hanya suara serangga dan daun kering bergesekan. Ia berhenti di depan gapura tua. Catnya sudah mengelupas. Di atasnya tergantung papan bertuliskan Gunung Kawi, kawasan ziarah. Tapi aneh, papan itu seolah bergetar pelan meski tak ada angin. Ia menyalakan senter, menatap hutan di depannya. "Bismillah," gumamnya. Lalu melangkah masuk. Jalan setapak itu panjang dan licin. Semakin ke dalam, udara semakin berat. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti desahan napas. Lalu bisikan samar, "Paijo sudah datang juga." Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Cahaya senternya redup sendiri. Paijo mempercepat langkah, tapi tiba-tiba di depan muncul siluet seseorang berdiri di tengah jalan kurus tinggi. Wajahnya tak jelas. Ia kira peziarah lain, tapi sosok itu tak bergerak sama sekali. Paijo menegur pelan, "Permisi, Pak." Tidak ada jawaban. Saat ia melangkah lebih dekat, cahaya senter menyorot kaki sosok itu. Bukan kaki manusia, tapi kuku panjang menghitam menancap di tanah. Paijo mundur spontan, hampir jatuh. Dalam sekejap, sosok itu menghilang. Hanya tersisa bau anyir darah. Jantung Paijo berdegup kencang. Ia ingin lari, tapi jalan kembali terasa hilang. Ia panik, melangkah sembarangan hingga menemukan sebuah batu besar menyerupai kepala raksasa. Di bawahnya ada tulisan kuno nyaris pudar. Ia menaruh sesajen sederhana, bunga 7 rupa, kopi pahit, dan semangkuk bakso yang ia bawa dalam termos kecil. "Kalau memang ada yang mau bantu," katanya pelan, "tolong sembuhkan istri saya dan biarkan saya bisa hidup layak." Angin berhembus kencang. Lilin di samping sesajen padam mendadak. Dalam gelap, Paijo mendengar sesuatu berderak pelan di belakangnya, seperti kaki seseorang melangkah mendekat di atas daun kering. Ia tak berani menoleh, tapi tiba-tiba sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Paijo terlonjak, menatap ke belakang. Tak ada siapa-siapa, tapi di tanah ada jejak kaki besar dan basah seperti lumpur bercampur darah. Ia gemetar, ingin berlari, namun langkahnya berat, seolah ada yang menahan dari bawah. Ia berusaha membaca doa, tapi lidahnya kaku. Lalu dari balik pepohonan terdengar suara berat dan parau. "Mulai malam ini, setiap Jumat Kliwon, kau harus sajikan mangkuk itu untukku." Suara itu diiringi aroma amis yang menyengat, membuat mata Paijo berair. Ia pingsan
di tempat. Ketika sadar, langit sudah terang. Ia terbaring di bawah pohon pinus, dan semua sesajen sudah lenyap, termasuk mangkuk baksonya. Ia mengira semuanya hanya mimpi, tapi di gerobaknya ada uang logam kuno berkarat sebanyak segenggam. Padahal ia yakin gerobak itu kosong semalam. Sejak pagi itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Dagangannya selalu habis, meski pelanggan tak terlihat banyak. Kadang ia menyiapkan 15 mangkuk, tapi ketika dihitung malamnya, semua ludes. Beberapa pelanggan bilang baksonya rasanya beda, lebih gurih dan nikmat dari sebelumnya. Paijo senang, tapi di sisi lain hatinya gelisah. Setiap malam Jumat Kliwon, selalu ada satu mangkuk bakso yang tiba-tiba hilang dari gerobak. Padahal tak ada orang yang terlihat membeli. Kadang ia mendengar bunyi sendok di dalam mangkuk kosong di sudut dapur rumahnya. Padahal semua orang sudah tidur. Dan malam itu, saat ia mengepel lantai dapur, ia melihat bayangan seperti seseorang berdiri di belakangnya di cermin dapur tinggi, hitam dengan mata merah menyala. Saat ia menoleh, bayangan itu lenyap, tapi lantai di bawah kakinya basah, seperti bekas tumpahan darah. Setelah malam aneh itu, kehidupan Paijo berubah total. Hanya dalam 2 minggu, gerobak baksonya jadi rebutan. Orang-orang bilang rasanya lain, lebih gurih, kuahnya kaya rempah, dan baksonya kenyal sempurna. Bahkan pelanggan dari luar kota datang, memesan lewat online. Ia sempat berpikir, ini berkat kerja keras dan doa. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu ada yang lain di balik semuanya. Rumahnya mulai direnovasi, istrinya membaik, dan anaknya bisa kembali sekolah. Tapi setiap kali Jumat Kliwon datang, dada Paijo selalu sesak. Karena setiap malam itu, sesuatu pasti terjadi. Malam Jumat pertama setelah dari Gunung Kawi, ia menyiapkan satu mangkuk bakso khusus. Tanpa ia sadari, tangan kirinya bergetar terus. Ia letakkan mangkuk itu di dapur, di meja kayu dekat jendela yang menghadap ke kebun. Setelah itu ia kunci semua pintu, matikan lampu, dan duduk di ruang tamu menunggu. Jam menunjukkan jam 11:58 malam. Udara di rumah berubah dingin seperti kulkas. Anjing tetangga menggonggong ke arah rumahnya tanpa henti. Tepat pukul 12, terdengar suara langkah pelan di dapur. Tok, 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 seperti kuku panjang mengetuk lantai. Paijo menahan napas. Lalu bunyi sendok beradu dengan mangkuk terdengar jelas. Ting, ting, ting. Ia mengintip dari celah pintu dan melihat bayangan besar menunduk di depan meja. Bahunya lebar, kulitnya kehitaman, dan dari kepalanya menjulur 2 tanduk pendek. Paijo, teh paku. Bayangan itu mengangkat mangkuk, meminum kuahnya perlahan. Lalu suara parau itu terdengar lagi. Samar namun menusuk telinga. Ingat janji, Paijo. Setiap Jumat Kliwon, sajikan padaku. Paijo mundur pelan, tapi kakinya menendang botol kaca di lantai. Suaranya pecah, dan seketika bayangan itu berhenti bergerak. Udara menjadi hening, terlalu hening. Lalu dari arah dapur, kepala sosok itu perlahan menoleh ke arahnya meskipun ruangan gelap. Mata merahnya menatap langsung ke Paijo. Paijo menjerit, tapi suaranya serak. Ia terjatuh, menutup wajahnya dengan tangan. Saat ia buka matanya lagi, sosok itu sudah lenyap.
mangkuk di meja kosong. Tapi di permukaannya tersisa bercak hitam, seperti darah mengering. Pagi harinya, istrinya menemukan Paijo tertidur di ruang tamu, pucat dan gemetar. "Kamu kenapa, Jo? Sakit?" Ia hanya tersenyum kaku. "Enggak, Bu. Cuma kecapekan." Ia tahu, ia tak bisa menceritakan hal semalam. Siapapun pasti menganggapnya gila. Hari-hari berikutnya, uang terus datang. Tapi bersamaan dengan itu, gangguan makin sering terjadi. Kadang terdengar suara orang memanggil dari dapur, padahal rumah sepi. Kadang lampu berkedip sendiri setiap kali ia memegang sendok bakso. Pernah suatu sore, pelanggan tetapnya, ibu-ibu tua, langganan, tiba-tiba menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Baksonya enak, Jo. Tapi rasanya kok kayak ada darahnya ya?" Sejak malam itu, Paijo tak bisa makan baksonya sendiri lagi. Setiap kali mencoba mencicipi, lidahnya seperti mengecap rasa besi dan amis darah. Ia jadi cepat marah, mudah curiga, bahkan pada istrinya sendiri. Pada malam Jumat berikutnya, ia berusaha mengabaikan ritual itu. Ia tak menyiapkan mangkuk pesugihan, tapi sejak pukul 11, suara dari dapur mulai terdengar. Kursi bergeser sendiri, panci terjatuh, dan suara lirih bergema dari arah tungku. "Kau lupa janji, Paijo." Paijo mematung di kursi. Ia pura-pura tak dengar, tapi tiba-tiba listrik padam, seluruh rumah gelap total. Di tengah kegelapan, ia mendengar suara kuah mendidih, lalu aroma daging gosong memenuhi udara. Ia menyalakan senter ponsel, melangkah ke dapur, dan di sana semangkuk bakso muncul sendiri di meja. Mangkuk yang sama seperti yang ia gunakan 2 minggu lalu, mangkuk yang seharusnya sudah ia buang. Kuahnya hitam pekat, dan di tengahnya mengapung sesuatu seperti potongan kuku manusia. Ia menjatuhkan ponsel, menjerit, lalu berlari keluar rumah tanpa alas kaki. Di halaman, ia melihat sesosok bayangan tinggi berdiri di dekat gerobaknya, menatapnya tanpa wajah. Gerobak itu bergetar pelan, dan dari dalamnya terdengar suara desis seperti napas seseorang. Keesokan paginya, semua tampak normal, tapi di dinding dapurnya ada tulisan samar dari jelaga. "Ingat janji." Istrinya bertanya, siapa yang menulis itu? Tapi Paijo tak menjawab. Ia hanya menatap tulisan itu sampai siang, lalu menyiramnya dengan air. Tapi entah kenapa, tulisan itu tak hilang. Malamnya muncul lagi di tempat yang sama. Hari-hari berikutnya, uangnya makin banyak, tapi tubuhnya makin kurus. Matanya cekung, kulitnya pucat. Kadang ia duduk diam di warung, memandangi gerobaknya lama sekali. Pelanggan mulai membicarakannya, katanya. Paijo sekarang jarang bicara, tapi matanya seperti hidup sendiri. Suatu malam, setelah selesai berjualan, ia menghitung uang dan menemukan selembar uang 50.000 yang sudah lusuh dan berlumur cairan merah. Ia mencoba membersihkannya, tapi cairan itu terasa hangat, seperti darah segar. Ia lempar uang itu ke lantai, tapi begitu menatap kembali, uang itu sudah lenyap. Sejak malam itu, Paijo sering bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di lereng Gunung Kawi, memikul gerobak yang meneteskan darah dari bakso-baksonya. Di belakangnya ada sosok tinggi dengan wajah kabur yang tertawa pelan. Kadang ia terbangun dengan telapak tangan penuh tanah basah dan kuku-kukunya hitam pekat. Istrinya mulai khawatir. "Jo, kamu kenapa sekarang sering ngomong sendiri?
katanya suatu pagi. Paijo tak menjawab, hanya menatap kuah bakso yang sedang ia rebus. Uapnya membentuk wajah samar yang tersenyum. Malam itu, saat ia hendak menutup warung, datang seorang pelanggan muda. "Pak, saya pesan satu." "Ya." Paijo mengangguk dan menyiapkan seperti biasa. Tapi ketika mangkuk itu disajikan, pelanggan itu menatapnya bingung. "Pak, ini kenapa baksonya merah?" Paijo terkejut, menatap ke mangkuk dan memang kuahnya merah tua seperti darah kental. Ia buru-buru mengambilnya kembali. Tapi pelanggan itu sudah menatapnya dengan mata melebar ketakutan. Pelanggan itu lari tanpa bayar. Dan malam itu, Paijo pulang dengan tangan gemetar. Di rumah, istrinya melihat wajahnya pucat pasi. "Kamu kenapa, Jo?" Ia hanya menjawab pendek, "Aku harus ke Gunung Kawi lagi." Tanpa menunggu apapun, ia siapkan sesajen baru. Seolah tahu dirinya sudah dipanggil. Sekitar pukul 12 malam, Paijo meninggalkan rumah. Langit mendung berat, udara lembab. Di tikungan gang, ia merasa seperti ada yang berjalan di belakangnya. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi bayangan panjangnya di aspal tampak lebih dari satu. Dan dari arah Gunung Kawi, jauh di ujung jalan, terdengar bisikan halus menyebut namanya. Udara di lereng Gunung Kawi malam itu tebal, seperti kabut bercampur abu. Pukul menunjukkan jam 0:47, Jumat Kliwon. Paijo menapaki jalan setapak yang sama seperti dulu. Tapi kali ini, langkahnya lebih berat. Seolah tanah di bawahnya menolak kehadirannya. Gerobak kecil yang ia dorong ikut bergetar. Roda kirinya macet, berdecit keras di antara pepohonan. "Sudah, aku datang lagi," katanya lirih. Napasnya membentuk uap dingin di udara. Hujan tipis turun, menetes di wajahnya. Di kejauhan, samar-samar tampak bayangan gapura tua dengan papan bertuliskan Gunung Kawi, kawasan ziarah. Tapi hurufnya kini tampak seperti merah berlumur darah. Paijo berhenti di bawah pohon besar. Ia menyiapkan sesajen. Bunga 7 rupa, kopi hitam, dan 1 mangkuk bakso panas. Tapi malam itu, tangannya gemetar hebat saat menuang kuah. Kuahnya tidak jernih seperti biasa, warnanya kemerahan. Berbau amis. Ia tahu itu bukan daging sapi biasa. Suara angin berputar di sekelilingnya, membawa bisikan yang semakin jelas. "Kau sudah kaya, Paijo." Tapi lupa janji. Paijo menunduk. Air matanya menetes. "Aku cuma minta selesai. Aku nggak mau lagi. Ambil aja semua uangku, semua rezeki itu. Asal jangan ganggu keluargaku." Tiba-tiba tanah di depannya bergetar. Dari balik kabut muncul sosok tinggi berkulit hitam legam. Matanya menyala merah seperti bara. Giginya tajam panjang. Dan di tangannya tergenggam sesuatu potongan lidah manusia yang masih meneteskan darah. Paijo mundur. Tubuhnya gemetar tak terkendali. "Aku sudah beri kau hidup baru." Suara itu menggeram. "Sekarang waktuku menagih." Paijo berlutut, memohon, "Jangan keluarga saya, ambil saya saja." Sosok itu tertawa, tawa berat seperti besi diseret di atas batu. "Terlambat. Setiap darah yang kau rebus di mangkukmu, itu bagian dari perjanjian." Dari balik kabut, terdengar suara perempuan menjerit. Paijo menoleh. Itu suara istrinya. Ia teriak panik, berlari ke arah suara, tapi semakin jauh ia berlari, semakin gelap sekitarnya. Hutan terasa berputar. Di setiap langkahnya, suara mangkuk beradu sendok menggema
Ting, ting, ia tiba di sebuah tanah lapang dengan batu besar di tengahnya. Di sana, sesuatu membuat darahnya berhenti mengalir. Istrinya tergeletak di tanah, matanya terbuka lebar, kulitnya pucat. Di dadanya ada bekas luka melingkar seperti mangkuk panas. Paijo berlari mendekat, memeluk tubuh istrinya sambil menangis histeris. "Kenapa? Kenapa kamu ikut ke sini?" Tapi sebelum ia sempat menatap lebih lama, tubuh istrinya mendadak menggigil, lalu berubah, kulitnya menghitam, bibirnya pecah, dan dari mulutnya keluar suara parau. "Kau yang panggil aku ke sini, Jo." Paijo melepaskan pelukannya dan mundur perlahan. Wajah istrinya sudah bukan manusia. Bola matanya merah seluruhnya, bibirnya robek sampai ke pipi, dan di tangannya muncul kuku panjang meneteskan darah. "Kau janji setiap Jumat Kliwon kasih sesaji. Tapi tadi malam kau lupa." Paijo menjerit ketakutan dan berlari. Tapi di setiap arah pepohonan berubah menjadi sosok hitam dengan wajah tanpa mata. Suara mereka serempak. "Ingat janji. Paijo, ingat janji." Ia tersandung, jatuh menelungkup. Dari tanah di bawahnya muncul tenggen-tenggen pucat menarik kakinya. Ia berusaha melepaskan diri, tapi tanah seolah berubah menjadi lumpur hisap. Gerobaknya di tepi jalan mulai bergoyang sendiri. Mangkuk-mangkuk di atasnya bergetar, menimbulkan suara berulang, ting, ting, ting. Sosok tinggi itu berjalan mendekat, menatap Paijo yang terperangkap. "Kau ingin kaya, dan kau sudah kaya. Sekarang waktuku makan." Makhluk itu membuka mulutnya libar-libar, terlalu lebar, seperti bisa menelan kepala manusia. Dari tenggorokannya keluar bau busuk bercampur darah. Ia menunduk dan menggigit leher Paijo. Jeritan Paijo menggema panjang ke seluruh lereng gunung. Namun tak ada manusia yang mendengarnya. Pagi harinya, warga sekitar menemukan gerobak bakso Paijo terparkir di pinggir jalan dekat kebun teh. Mangkuk-mangkuknya masih penuh, tapi kuahnya hitam pekat dan bau anyir menusuk. Tak ada jejak Paijo, hanya sandal, topi lusuh, dan uang receh berceceran di tanah, basah oleh embun. Beberapa hari kemudian, istrinya yang dikira sudah meninggal tak pernah ditemukan juga. Rumah mereka kosong. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, tetangga mendengar suara sendok beradu di dapur dan aroma bakso menyebar di udara. Anak mereka, satu-satunya, tinggal di rumah neneknya di kota lain. Suatu malam, anak itu terbangun karena mencium aroma bakso dari jendela. Saat menoleh, ia melihat bayangan gerobak berhenti di depan rumah. Lampu Petromaxnya berayun pelan. Dari balik kabut, suara berat terdengar, "Bakso, bakso malam." Anak itu menutup gorden dengan cepat, menjerit, memanggil neneknya. Tapi begitu mereka membuka pintu beberapa menit kemudian, halaman sudah kosong. Hanya ada mangkuk kecil di lantai teras, berisi satu bakso bulat dengan ukiran huruf panjang di permukaannya. Sejak malam itu, setiap warga Sukun tahu satu hal. Jangan pernah menyebut nama Paijo dengan keras setiap Jumat Kliwon. Apalagi sambil makan bakso. Katanya, jika mangkukmu bergetar sendiri, berarti ada yang ikut makan bersamamu. Dan sampai sekarang, kadang orang yang lewat di dekat Gunung Kawi masih bisa melihat cahaya redup dari sebuah gerobak bakso tua di pinggir hutan. Dengan suara sendok pelan beradu di tengah kabut. Ting, ting, ting. Beberapa orang bilang
itu hanya halusinasi. Tapi bagi mereka yang pernah mencicipi bakso Paijo, rasa gurihnya tak pernah hilang dari lidah. Karena mungkin di setiap mangkuk itu ada sedikit bagian dari jiwa seseorang yang pernah menukar hidupnya dengan kekayaan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir kisah legenda pedagang kaya. Mendadak, kisah tukang bakso bernama Paijo yang menukar hidupnya demi kekayaan instan di lereng Gunung Kawi. Kaya dalam sekejap, tapi hilang segalanya, bahkan dirinya sendiri. Dari cerita ini, kita belajar satu hal. Gak semua rezeki datang dari jalan terang. Kadang yang terlihat manis di depan justru menyimpan darah di belakangnya. Kalau kamu jalan malam dan mencium aroma bakso padahal gak ada penjual, jangan tengok ke belakang. Siapa tahu gerobaknya bukan dari dunia kita. Kalau kamu suka cerita seperti ini, bantu aku dengan cara tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan kisah horor berikutnya. Tulis juga di kolom komentar, dari kota mana kamu nonton malam ini? Siapa tahu ceritamu yang akan aku angkat selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam dan hati-hati kalau makan bakso di malam Jumat Kliwon.